Assalamualaikum teman-teman semua, salam sejahtera. Oke, masih seputaran Idul Fitri atau Lebaran, yaitu mengenai seputar arus mudik dan arus balik. Nah, setelah arus mudik kemarin itu banyak keluhan dari teman-teman, mulai dari grup di Facebook dan YouTube saya juga, mengenai trouble AC saat perjalanan mudik, terutama saat kecepatan tinggi di tol ya teman-teman. Jadi banyak yang keluhan AC tiba-tiba tidak dingin, ada juga yang AC dinyalakan bau gosong atau terbakar, dan ada suara kasar dan lain sebagainya. Oke, di sini saya akan memberikan tips buat teman-teman yang akan melakukan perjalanan jauh tuh, khususnya perjalanan arus balik ya. Jadi perjalanan arus balik, jadi biar nggak ada kendala saat perjalanan, terutama pada AC mobilnya, ini saya kasih tips untuk ngecek kondisi AC mobilnya. Yang paling sering terjadi trouble, kerusakan, yaitu pada bagian kompresor ya. Nah, di kompresor itu ada komponen yang bekerjanya otomatis nyala hidup, yaitu magnetlat, yaitu di bagian depan ini. Nah, untuk mengantisipasi kerusakan pada saat perjalanan, pastikan kondisi magnetlat ini secara awam kita yang melihatnya itu bagus. Itu begini cara ngeceknya. Yang pertama, kita perhatikan dari sisi warna dari magnetlat ini. Perhatikan jika kondisi klat ini yang depan ini dan pulinya itu tidak berwarna kemerahan atau terlihat seperti gosong atau terbakar, itu kemungkinan masih aman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cek kerenggangan dari antara puli ini, puli dan centerpiece ini ada kerenggangan ini. Kita cek dengan menggunakan kertas juga bisa seperti ini ya. Kita cek kerenggangannya, jangan terlalu mepet, jangan terlalu renggang. Kurang lebih satu kertas ini masuk, itu berarti masih di batas aman. Maksimal kerenggangannya itu setebal kuku ya teman-teman. Jadi rata-rata ketebalan kuku. Kalau di atas kerenggangannya itu di atas ketebalan kuku kita, itu berarti sudah enggak normal. Itu biasanya nanti saat kondisi kompresor ini panas, itu akan mengalami kendala, dinginnya hilang karena kerja magnet ini sudah kurang kuat untuk menarik centerpiece ini. Jika terlalu renggang, bisa juga dikurangi ring yang ada di dalam sini. Di dalam sini itu ada ring, bisa dikurangi. Tapi kalau yang awam tentang otomotif ya konsultasi langsung aja ke bengkel terdekat. Kalau sudah terlihat renggang, lebih baik diganti. Tapi kalau untuk meminimalisir biaya ya bisa dikurangi ringnya. Itu tips mengenai kompresor. Di bagian kompresor itu yang sering bermasalah di saat arus mudik, gitu kebanyakan di bagian kompresor, terutama magnetlatnya. Kemudian yang kedua itu kita cek pulinya ini. Saat kita nyalakan mesin ini terlihat goyang atau enggak, atau saat kondisi mati seperti ini kita coba geser-geser ini goyang atau enggak. Kalau masih aman, enggak goyang, berarti lakernya masih aman. Tapi kalau sudah goyang berarti lakernya bermasalah, otomatis harus diganti lakernya. Kurang lebih seperti itu. Itu tips yang selanjutnya. Kita pastikan filter kabinnya kondisi bersih, jika kotor kita ganti. Itu untuk AC mobil yang menggunakan filter kabin, karena ada AC mobil yang tidak menggunakan filter kabin. Jadi cukup dua itu yang terpenting ya teman-teman. Terpenting cuma dua itu untuk mengantisipasi kendala pada AC mobil saat perjalanan. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa AC mobil itu perlu perawatan atau maintenance. Jadi jika AC mobil teman-teman nggak pernah dilakukan perawatan, khususnya di
kilometer 20.000 kilometer atau kelipatannya 30 kilometer 40.000 kilometer tidak pernah perawatan, saya sarankan sebelum perjalanan jauh kita lakukan perawatan atau maintenance agar AC itu tetap kondisi prima, karena pada dasarnya AC mobil itu perlu perawatan yang dimana itu perlu penggantian filter dryer dan juga penambahan oli kompresor untuk perawatan ringannya. Untuk perawatan beratnya itu diganti olinya. Jadi intinya AC mobil perlu perawatan meskipun masih dingin. Itu yang perlu dicatat, perlu teman-teman ketahui. Karena maaf, banyak teman-teman yang menganggap AC mobil masih dingin nggak perlu dibawa ke bengkel, nggak perlu perawatan. Itu sebenarnya salah. Pada dasarnya dari pihak Denso pun, rata-rata kan AC mobil Denso ya, ada juga Sanden, dari pabrikan lah intinya, itu menyarankan perawatan ya, tiap 10.000 km perawatan ringan, 20.000 km perawatan berat, dan seterusnya. Oke, jadi itu teman-teman tips dari saya, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka tips saya ini, silahkan like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Share video ini ke teman-temannya lain, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan bagi yang belum melakukan perjalanan arus balik, semoga diberi kelancaran dalam perjalanannya, tidak ada kendala, selamat sampai tujuan, dan sukses selalu untuk semuanya. Terima kasih.